Politik Indonesia bak drama dan sinetron. Ungkapan itu disampaikan Presiden Jokowi di peringatan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar. Presiden juga menyebutkan pemilu seharusnya merupakan pertarungan gagasan dan ide, bukan pertarungan perasaan. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat, mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman, tapi kita tetap pilih. Terlalu banyak drama menjadi pembuka sambutan Presiden Joko Widodo di peringatan HUT ke-59 Partai Golkar Senin malam. Presiden mencermati dinamika politik saat ini, bak sinetron atau drama Korea. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut Indonesia sudah memasuki tahun pemilu. Kompetisi politik dan keinginan menang dalam demokrasi merupakan hal wajar. Pertarungan yang ada bukanlah pertarungan perasaan, melainkan pertarungan yang menghasilkan solusi, ide, dan gagasan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Dinamika politik yang tengah berjalan memang sudah seperti sebuah drama. Setelah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi maju ke Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto, hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan jadi sorotan. Sejumlah elit PDIP beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo dengan isu 3 periode dan lahirnya kembali nepotisme. Bahkan dalam sebuah keterangan tertulis, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan bersedih dan luka hati yang perih atas apa yang terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang menganggap manuver Gibran ini tidak tepat. Karena selain bertentangan dengan partai, pencalonan Gibran menjadi wakil presiden juga dianggap menabrak konstitusi. Tetapi ada ketidaksabaran, sehingga mencari jalan pintas ya, dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa, ya. Karena di dalam pengkaderan kita ada 3 nilai utama yang selalu ditekankan, yaitu disiplin, loyal, dan ikhlas. Sementara itu, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung institusi negara seharusnya bekerja bagi kepentingan publik, bukan sekelompok orang, partai politik, apalagi kepentingan keluarga. Menurut Anies, pilar demokrasi adalah kepercayaan, bukan rasa takut. Institusi negara itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan 1-2 partai, apalagi kepentingan keluarganya sendiri. Demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Kalau non-demokrasi pilarnya rasa takut. Menanggapi berbagai tudingan nepotisme, Partai Gerindra menyebut selalu ada kubu lain yang berkampanye secara negatif ketika tidak percaya diri saat berkontestasi dalam pemilu dan pilpres. Dengan demikian, yang muncul adalah narasi berbau kampanye negatif untuk lawan politik.
pasangan calon dalam kontestasi apapun, ketika dia mulai melakukan kampanye negatif, menunjukkan dia tidak percaya diri untuk menunjukkan nilai jualnya, tidak percaya diri untuk menunjukkan dia punya visi, misi, program yang bisa mengambil hati rakyat. Politik kami adalah politik merangkul, politik senyumin aja. Ya, silakan Mas Jarod bilang begitu, Pak Prabowo akan tersenyum saja. Kalau perlu Pak Prabowo akan jogetin saja. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut meski belum mengembalikan kartu tanda anggota PDIP, Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi bagian dari kader PDIP atau keluarga besar PDIP. Gibran telah dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dan sudah berpamitan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat, Pak? Ya, suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Langkah Gibran di Pilpres 2024 sudah mendapat dukungan penuh keluarganya. Adik ipar Gibran yang merupakan wali kota Medan, Bobi Nasution, juga sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo Gibran. Bobi bilang akan segera menghadap partainya PDI Perjuangan untuk menyampaikan sikap politiknya itu. Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya, Pak? Pak Wali, untuk disanksi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegak lurus dengan partainya Bapak sendiri? Ya, tentunya untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan saya akan berkomunikasi, akan tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PDI Perjuangan. Jadi saya akan menyampaikan dengan baik-baik dan kerendahan hati. Langkah politik putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024 memang penuh kontroversi. Tak hanya menimbulkan keretakan dengan partainya PDI Perjuangan, namun majunya Gibran di Pilpres 2024 juga melibatkan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tentang aturan Capres-Cawapres memuluskan langkah Gibran yang terganjal batas usia minimal 40 tahun. Namun kendala ini teratasi dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi, di mana salah satu sang pemutus adalah Ketua MK Anwar Usman yang tak lain tak bukan merupakan paman Gibran. Tim Liputan Kompas TV.